Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 sedikit ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai transportasi dan komunikasi di Madura. Kami berjumlah 3 orang. Yang pertama ada Mas Nuroh, yang kedua ada Nihayatus Sada, dan yang ketiga ada Umi Hudaifa. Silakan disimak videonya, teman-teman. Transportasi merupakan suatu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia maupun mesin. Transportasi yang digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan data statistik di Madura, jenis transportasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada angkutan darat, kedua angkutan udara, dan ketiga adalah angkutan laut. Untuk yang pertama yaitu langsung saja angkutan darat. Menurut terminologi yang digunakan dalam penyajian data, angkutan darat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan tersebut. Biasanya digunakan untuk angkutan orang atau barang di atas jalan raya selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor yang dicatat adalah semua jenis kendaraan kecuali kendaraan bermotor TNI atau Polri dan Korps Diplomatik. Untuk yang kedua ada mobil penumpang. Mobil penumpang ialah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk untuk sebanyak-banyaknya 8 orang dan tidak termasuk tempat duduk untuk pengemudi yang baik dilengkapi atau tidak dilengkapi bagasi. Yang ketiga ada mobil bis, yaitu setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk untuk lebih dari 8 orang, tidak termasuk tempat duduk untuk pengemudi, baik yang dilengkapi bagasi ataupun tidak. Yang keempat ada mobil truk atau biasanya ialah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang selain mobil penumpang, mobil bis, dan kendaraan bermotor 2. Yang kelima ada sepeda motor. Sepeda motor ialah setiap kendaraan bermotor yang beroda 2. Untuk yang keenam adalah ada SIM atau surat izin mengemudi, ialah surat yang dikeluarkan oleh kepolisian sebagai tanda kelayakan seseorang mengendarai suatu kendaraan bermotor. Yang ketujuh ada SIM A. SIM A ialah surat izin untuk mengemudi mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang yang mempunyai berat tidak lebih dari 3.500 kg. Untuk yang ke-8 adalah SIM B1, di mana SIM B1 ialah surat izin mengemudi mobil, bus, dan mobil barang yang mempunyai berat di atas 3.500 kg. Ada juga yang ke-9 yaitu SIM B2, ialah surat izin untuk mengemudi traktor atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta atau tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau kereta gandengan lebih dari 1.000 kg. Untuk yang ke-10 ada SIM C, adalah surat izin mengemudi sepeda motor yang dirancang mampu mencapai kecepatan lebih dari 40 km per jam. Yang ke-11 ada jalan. Jalan ialah jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas kendaraan umum. Untuk yang ke-12 ada kereta api. Kereta api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, listrik, diesel, atau tenaga uap yang berjalan sendiri maupun dirangkai dengan kendaraan lain yang akan atau sedang bergerak di atas rel yang terdiri dari kereta penumpang dan kereta barang. Yang ke-13 ada kilometer penumpang. Kilometer penumpang ialah jumlah kilometer dari semua penumpang yang berangkat. Besaran ini merupakan penjumlahan jarak tujuan masing-masing penumpang. Yang ke-14 adalah rata-rata jarak perjalanan per penumpang, ialah rata-rata yang ditempuh oleh setiap penumpang atau kilometer penumpang dibagi dengan jumlah penumpang berangkat. Yang ke-15 ada kilometer ton, ialah jumlah kilometer semua ton yang diangkut.
Terus yang ke-16 atau yang terakhir ada rata-rata jarak angkutan barang. Ialah rata-rata jarak yang ditempuh oleh setiap ton barang atau jumlah kilometer ton yang dibagi dengan ton yang dimuat. Untuk selanjutnya yaitu ada angkutan laut. Yang pertama yaitu bongkar atau impor barang. Bongkar atau impor barang merupakan pembongkaran barang dari kapal, baik itu kapal yang diangkut dari pelabuhan asal Indonesia ataupun dari luar negeri. Untuk yang kedua yaitu ada muat atau ekspor barang. Adalah pemuatan barang ke kapal untuk diangkut ke pelabuhan tujuan di Indonesia ataupun luar negeri. Yang ketiga yaitu ada pelabuhan. Pelabuhan merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batasan tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dalam kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal untuk bersandar. Yang keempat yaitu pelabuhan umum. Pelabuhan umum merupakan pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayaran masyarakat umum. Yang selanjutnya yaitu yang kelima ada pelabuhan laut. Pelabuhan laut merupakan pelabuhan umum yang menurut kegiatannya melayani kebiasaan angkutan laut. Yang keenam yaitu ada kantor administrasi pelabuhan atau kantor pelabuhan atau yang lainnya disebut dengan APPEL atau KANPEL, merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pelabuhan Laut yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Jenderal Perhubungan Laut. Yang ketujuh ada pelabuhan yang diusahakan. Pelabuhan yang diusahakan adalah pelabuhan yang dikelola secara komersial oleh PT Persero Pelabuhan Indonesia untuk memberikan fasilitas pelayaran yang diperlukan bagi kapal yang memasuki pelabuhan untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada pelabuhan yang tidak diusahakan, adalah pelabuhan laut yang dikelola oleh unit pelaksana teknis suatu kerja pelabuhan di lingkungan kantor wilayah Departemen Perhubungan yang pembinaan teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Wilayah Laut. Yang kesembilan adalah pelayaran antar pulau, merupakan perusahaan atau usaha yang melakukan kegiatan pelayaran antar pelabuhan di Indonesia. Yang ke-10 ada pelayaran luar negeri, adalah perusahaan atau usaha yang melakukan kegiatan angkutan laut ke atau ke luar negeri yang dilakukan secara tetap dan teratur atau dengan pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur dengan menggunakan semua jenis kapal. Yang ke-11 ada jenis pelayaran untuk yang tidak diusahakan atau pelabuhan di bawah naungan Ditjen Perhubungan Laut adalah berdasarkan jenis bendera kapal. Bendera RI didefinisikan sebagai jenis pelayaran dalam negeri, sedangkan bendera asing didefinisikan sebagai jenis pelayaran luar negeri. Untuk yang ke-12 ada pelabuhan strategis, merupakan pelabuhan yang dianggap telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern. Di antaranya fasilitas tersebut ialah pelayaran angkutan peti kemas, barang curah, barang umum, dan penumpang, serta mempunyai kepadatan pergerakan kapal. Untuk yang ke-13 ada kunjungan kapal, ialah kapal yang datang di pelabuhan baik untuk berlabuh di perairan maupun bersandar di dermaga. Yang ke-14 ada gross ton atau GT, merupakan volume ruangan kapal dalam M kubik, meliputi volume ruangan kapal kecuali terowongan, lubang poros, baling-baling, dan tempat jangkar dan alas pengganda. Yang ke-15 adalah penumpang naik. Penumpang naik ialah penumpang yang naik ke kapal untuk berangkat ke pelabuhan tujuan. Dan yang terakhir ada penumpang turun, ialah penumpang yang turun dari kapal yang diangkut ke pelabuhan asal. Untuk selanjutnya yaitu ada jenis angkutan udara. Yang pertama yaitu jadwal penerbangan. Penerbangan yang dilakukan secara teratur dengan rute dan jadwal yang tetap. Yang kedua ada
Aircraft KM adalah jumlah jarak penerbangan KM selama periode waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Yang ketiga adalah performance set KM, hasil perkalian antara jumlah tempat duduk yang tersedia dengan jarak penerbangan KM dari setiap penerbangan selama periode waktu tertentu. Yang keempat ada performance total KM, ialah jumlah perkalian berat barang atau ton dengan jarak km dari tiap-tiap penerbangan selama periode waktu tertentu, biasanya ialah 1 tahun. Berdasarkan statistik, metode pengumpulan data dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu statistik kendaraan bermotor, dikumpulkan berdasarkan metode pendaftaran yang didapat dari kantor kepolisian. Untuk yang kedua yaitu statistik kereta api, dikumpulkan berdasarkan metode pendaftaran yang didapat dari PT KA. Yang ketiga, statistik angkutan sungai, dikumpulkan berdasarkan metode pendaftaran yang didapat dari pelabuhan-pelabuhan. Yang keempat ada statistik panjang jalan, di mana didasarkan pada survei yang dilakukan BPS dan kantor pemerintah setempat sebagai responden. Yang kelima ada statistik angkutan laut, dikumpulkan dengan sensus dari pelabuhan laut komersial dan non-komersial seluruh Indonesia. Untuk yang keenam, statistik angkutan udara, pengumpulan data yang didapat memberikan gambaran tentang aktivitas angkutan udara antar bandar udara secara nasional dilakukan melalui beberapa cara. Untuk lalu lintas angkutan udara berupa asal tujuan, pergerakan pesawat udara, penumpang, bagasi, barang, dan pos atau paket dikumpulkan dari bandar udara baik yang dikelola oleh PT Persero Angkasa Putra maupun Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui kantor wilayah Departemen Perhubungan di daerah yang bersangkutan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang data ketersediaan jalan di Madura. Seperti kita ketahui, Madura terbagi menjadi 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Yang pertama, data ketersediaan jalan di Kabupaten Bangkalan. Persentase panjang jalan menurut kondisi pada tahun 2019 yaitu jalan baik sebesar 38,39%, jalan sedang sebesar 26,90%, jalan rusak sebesar 15,91%, dan jalan rusak berat sebesar 18,79%. Panjang jalan menurut tingkat kewenangan pemerintah di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2017 sampai 2019. Untuk kategori negara yaitu pada tahun 2017 sampai 2019 itu jumlahnya sama yaitu 111,15 km. Sedangkan untuk kategori kabupaten atau kota yaitu 621,22 km untuk tahun 2017 sampai 2019. Dengan total jumlah keseluruhan yaitu 721,37 km. Selanjutnya, panjang jalan menurut jenis permukaan jalan di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2017 sampai 2019. Untuk panjang jalan menurut jenis permukaan jalan di Kabupaten Bangkalan ini yang diketahui itu hanya aspal, yaitu seluas 721,37 km untuk tahun 2017 sampai 2019 dengan jumlah total 721,37 km. Selanjutnya, panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2017 sampai 2019. Untuk kategori jalan baik yaitu 312,363 km tahun 2017, 320,263 km untuk tahun 2018, dan 276,95 km untuk tahun 2019. Untuk kategori jalan sedang yaitu 146,208 km untuk tahun 2017, 148,618 km untuk tahun 2018, dan 194,068 untuk tahun 2019. Sedangkan untuk kategori jalan rusak yaitu 103,171 km untuk tahun 2017,
105,711 km tahun 2018 dan 114,801 tahun 2019. Sedangkan untuk kategori jalan rusak berat yaitu 159,623 km tahun 2017, 146,773 km tahun 2018 dan 135,546 km untuk tahun 2019. Dengan jumlah total keseluruhan pada tahun 2017 sampai 2019 yaitu 721,365 km. Selanjutnya, data ketersediaan jalan di Kabupaten Sampang. Yang pertama, kondisi jalan di Kabupaten Sampang. Menurut jalan kabupaten, untuk kategori jalan kabupaten yaitu 484,14 km jalan baik dan 98,660 km jalan rusak. Untuk kategori jalan perkotaan yaitu 39,25 km jalan baik dan 670 km jalan rusak. Untuk kategori jalan poros desa yaitu 326,87 km jalan baik dan 163,50 km jalan rusak. Selanjutnya, jumlah kecelakaan transportasi laut di Kabupaten Sampang pada tahun 2019. Dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang, ada beberapa kecamatan yang mengalami kecelakaan, yakni pada Kecamatan Sreseng, yaitu 2 kapal rusak berat, 1 kapal rusak sedang, dan 4 kapal rusak ringan. Selanjutnya, Kecamatan Sampang, yaitu rusak berat 2 kapal, rusak sedang 10 kapal, dan rusak ringan 17 kapal. Selanjutnya, Kecamatan Camplong, yaitu rusak sedang 3 kapal, dan rusak ringan 6 kapal. Selanjutnya, Kecamatan Banyuates, yaitu rusak sedang 2 kapal dan rusak ringan 9 kapal. Selanjutnya, Kecamatan Sokobena, yaitu rusak sedang 1 kapal dan rusak ringan 5 kapal. Selanjutnya, panjang jalan menurut jenis permukaan jalan di Kabupaten Sampang tahun 2017 sampai 2019. Sayangnya kami tidak memiliki datanya karena di BPS Sampang sendiri tidak terdapat data yang terlampir. Begitu juga pada panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Sampang pada tahun 2017 sampai 2019, kami tidak memiliki datanya dikarenakan di BPS Sampang sendiri tidak terdapat data yang terlampir. Selanjutnya, data ketersediaan jalan di Kabupaten Pamekasan. Persentase panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Pamekasan tahun 2018 yaitu kondisi jalan baik 65%, jalan sedang 11%, jalan rusak 17%, dan jalan rusak berat 7%. Selanjutnya, panjang jalan menurut tingkat kewenangan pemerintah di Kabupaten Pamekasan tahun 2017 sampai 2019. Di sini yang tersedia hanya untuk kategori kabupaten atau kota yaitu 512,359 km untuk tahun 2017 sampai 2019 dengan jumlah total yaitu 512,359 km untuk tahun 2017 sampai 2019. Selanjutnya, panjang jalan menurut jenis permukaan jalan di Kabupaten Pamekasan tahun 2017 sampai 2019. Untuk kategori aspal yaitu 510,859 km tahun 2017 dan 510,859 km untuk tahun 2018. Untuk kategori kerikil yaitu untuk tahun 2017 dan 2018 itu sama yaitu 1.500 dengan jumlah total 512,359 km untuk tahun 2017 dan 2018. Sedangkan untuk 2019 belum terdapat data yang terlampir. Selanjutnya, panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Pamekasan tahun 2017 sampai 2019. Untuk kategori baik yaitu 361,306 km tahun 2017 dan 336,110 km untuk tahun 2018. Untuk kategori sedang yaitu 34,784 km tahun 2017 dan 54,701 tahun 2018. Untuk kategori jalan rusak yaitu 31,669 km tahun 2017 dan 86,175 km tahun 2018. Untuk kategori rusak berat yaitu 84,600 km tahun 2017 dan 35,373 km untuk tahun 2018 dengan jumlah total yaitu 512,359
km untuk tahun 2017 dan 2018. Sedangkan untuk tahun 2019 belum ada data yang tersedia. Selanjutnya, data ketersediaan jalan di Kabupaten Sumedang. Yang pertama, panjang jalan menurut tingkat kewenangan pemerintah di Kabupaten Sumedang pada tahun 2019 sampai 2020. Untuk kategori ini yang diketahui itu hanya kelas 3 MS 8 ton, yaitu 1.543,360 km tahun 2019 dan 1.542,360 km pada tahun 2020 dengan jumlah total 1.542,360 km pada tahun 2019 sampai 2020. Selanjutnya, panjang jalan menurut jenis permukaan jalan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2019 sampai 2020. Untuk kategori aspal yaitu 1.514,49 km tahun 2019, 1.432,396 km tahun 2020. Untuk kerikil yaitu 20,571 km 2019 dan 89.550 km untuk tahun 2020. Untuk kategori tanah yaitu 7.740 km tahun 2019 dan 20.414 km untuk tahun 2020 dengan jumlah total yaitu 1.542,360 km untuk tahun 2019 dan 2020. Selanjutnya, panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2019 sampai 2020. Untuk kategori jalan baik yaitu 842.100 km tahun 2019 dan 799,41 km tahun 2020. Untuk kategori jalan sedang yaitu 267,901 km tahun 2019 dan 236,889 km pada tahun 2020. Untuk kategori jalan rusak tahun 2019 tidak diketahui dan tahun 2020 yaitu 10.704 km. Untuk kategori jalan rusak berat yaitu 432.359 km tahun 2019 dan 495.726 km tahun 2020 dengan jumlah total yaitu 1.542,360 km untuk tahun 2019 dan 2020. Baik, saya akan menjelaskan tentang kantor pos dan data kantor pos di Madura. Kantor pos adalah fasilitas fisik tidak bergerak untuk melayani penerimaan, pengumpulan, penyortiran, transmisi, dan pengantaran surat dan paket pos. Fungsi kantor pos yaitu yang pertama sebagai tempat penerimaan, pengumpulan, penyortiran, transmisi, dan pengantaran surat paket pos. Yang kedua yaitu menjual benda-benda pos dan filateli seperti perangko, kartu pos, amplop, dan perlengkapan lainnya untuk membungkus paket. Dan yang ketiga yaitu tempat penerimaan aplikasi paspor, pengiriman wesel pos, penjualan aplikasi, dan pemesanan barang serta layanan perbankan. Baik, selanjutnya yaitu data kantor pos di Madura. Madura mempunyai 4 kabupaten. Yang pertama, Kabupaten Bangkalan, kedua, Kabupaten Sampang, ketiga, Kabupaten Pamekasan, dan yang keempat, Kabupaten Sumeneb. Yang pertama, Kabupaten Bangkalan. Bangkalan adalah sebuah kabupaten yang ada di Pulau Madura dan masuk dalam pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bangkalan terdiri dari 18 kecamatan dan di setiap kecamatan terdapat kantor pos. Kabupaten Bangkalan mempunyai 18 kecamatan dan di setiap kecamatan tersebut mempunyai kantor pos dan tentunya kode posnya berbeda-beda seperti gambar di samping ini.
Kode pos di Arosbaya 69151, di Bangkalan 69112 sampai 69119. Di Blega kode posnya 69174. Di Galis kode pos 69173. Di Borneo kode pos 69121. Di Geger 69152. Di Kamal 69162. Di Klampis 69153, di Kokop 69155, di Konang 69175, di Kuanyar 69163, di Labeng 69164, di Modung 69166, di Sepuluh 69154, di Socah 69161, di Tanah Merah 69172, di Tanjung Bumi 69156, di Trageh 69165. Yang kedua, Kabupaten Sampang. Sampang adalah sebuah kabupaten yang ada di sebelah utara bagian timur dari Pulau Jawa, tepatnya di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Sampang. Kabupaten Sampang mempunyai 14 kecamatan dan 186 desa. Dan selanjutnya yaitu data kantor pos yang ada di Kabupaten Sampang. Yang pertama di Kecamatan Banyuates, kode posnya 69263. Kedua, Kecamatan Camplong, kode pos 69281. Yang ketiga, Kecamatan Jrenge, kode pos 69272. Yang keempat, Kecamatan Karangpenang, kode pos 69254. Yang kelima, Kecamatan Kedungdung, kode pos 69252. Dan yang keenam, Kecamatan Ketapang, kode pos 69261. Yang ketujuh, Kecamatan Omben, kode pos 69291. 8, Kecamatan Pangarengan, kode pos 69271. Yang ke-9, Kecamatan Robetal, kode pos 69254. Yang ke-10, Kecamatan Sampang, kode pos 69212 sampai 69216. Yang ke-11, Kecamatan Sokobenah, kode pos 69216. Ke-12, Kecamatan Sreseh, kode pos 69273. Yang ke-13, Kecamatan Tambelangan, kode pos 69253. Yang ke-14, Kecamatan Torjun, kode pos 69271. Ketiga yaitu Kabupaten Pamekasan. Pamekasan adalah sebuah kabupaten di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di kawasan Madura yang terletak di perlintasan jalur jaringan Jalan Sampang sampai Sumeneb. Kabupaten Pamekasan terdiri atas 13 kecamatan yang dibagi lagi atas 178 desa dan 11 kelurahan. Berikut 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan beserta desa dan kode posnya yang berbeda-beda. Keempat yaitu Kabupaten Sumeneb. Kabupaten Sumeneb adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Sumeneb terdiri dari 27 kecamatan. Kabupaten Sumeneb yang berada di ujung timur Pulau Madura merupakan wilayah yang unik karena terdiri dari wilayah daratan dengan pulau yang tersebar. Berikut data kantor pos yang ada di Kabupaten Sumeneb yang terdapat pada 27 kecamatan dan 334 desa. Mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.